Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazi Agifari dengan NIM 23016029. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan berita. Berita yang pertama yaitu banjir terjang 28 desa di Aceh Tenggara. 4.843 jiwa terdampak. Banjir masih melanda wilayah Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Banjir pada sejumlah desa berlangsung sejak Kamis 17 Agustus 2023, membuat 4.843 jiwa terdampak. Namun tidak ada laporan warga terdampak yang mengungsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Tenggara mencatat sejumlah 28 desa atau kampung yang tersebar di 5 kecamatan dilanda banjir. Populasi terdampak BPBD mendata sebanyak 1.177 kakak atau 4.843 jiwa. Penanganan darurat telah diupayakan BPBD setempat sejak awal kejadian, ungkap Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari pada hari Senin 21 Agustus 2023. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara telah mendistribusikan bantuan 115 paket berupa makanan dan non-makanan. Selain itu, tim reaksi cepat BPBD memasang tenda untuk mengantisipasi apabila ada warga yang harus diungsikan ke tempat aman. BPBD juga memasang hidran umum di beberapa lokasi sehingga warga dapat mengakses air bersih. Bencana ini menjadi perhatian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang kemudian memantau dan meninjau langsung wilayah terdampak banjir. Personel BPBD berada di lokasi untuk bersiaga di lokasi terdampak. Di samping itu, mereka melakukan kaji kebutuhan dan berkoordinasi dengan aparat desa dan kecamatan terdampak. Sejumlah desa yang tersebar di 5 kecamatan yang masih tergenang banjir yaitu Desa Kuta, Kuta Buluh, Lawe Hijau Metuah, Lawe Hijau Gabungan, Lawe Hijau, Kunding 1, Kutesari, Rikit, Pedesi, Pinding, Seperai, Pulau Perengge. Kemudian Terutung Payung Gabungan dan Terutung Payung Hulu di Kecamatan Bambel, Kecamatan Bukit Tusam. Desa terdampak yaitu Desa Darul Imami, Gumpang, Kutalingga, Tenembak Bintang, Kutagekat, dan Mahasingkil. Banjir yang terjadi setelah hujan lebat mengguyur pada Kamis 17 Agustus malam pukul 21 waktu Indonesia Barat menyebabkan tanggul jebol dan debit air sungai Lawe Kinga dan Alas meluap. Kerugian akibat banjir tercatat sebanyak rumah terendam 338 unit, fasilitas pendidikan 2 unit. Banjir merusak lahan padi 350,50 hektar dan lahan jagung 53 hektar. BPBD juga melaporkan jembatan Lawe Hijau Ampera putus. BNPB mengimbau BPBD dan warga setempat untuk tetap waspada dan siaga apabila banjir mengalami ketinggian. BPBD diharapkan tetap menyiagakan personel apabila warga membutuhkan pertolongan dan evakuasi. Perakiraan cuaca di Aceh Tenggara masih berpeluang hujan dengan intensitas ringan hingga 2 hari ke depan. Baik, berita yang kedua yaitu siswa SMA belajar di lokasi darurat. Pemerintah Kabupaten Klaten siapkan 4 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Klaten menyiapkan anggaran 4 miliar rupiah gegara siswa baru SMA Negeri 1 Karangnongko. Kelas jauh belajar di tenda dan aula kantor desa Telogowatu, Kecamatan Kemalang. Anggaran sebesar itu untuk pengadaan lahan yang akan dibangun gedung sekolah. Sementara kemarin kita itu punya uang ganti rugi proyek tol dari tanah asetnya Dinas Kebudayaan Pemuda Olah dan Pariwisata yang kena kurang lebih 4 miliar rupiah. Sangat cukup, insya Allah kalau cuma 1 hektar cukup, ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Jajang Prihono kepada wartawan di Pemerintah Kabupaten Klaten Senin 7 Agustus 2023 siang. Menurut Jajang, pemerintah kabupaten sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ia mengatakan pemerintah provinsi siap membangun, namun pemerintah Kabupaten Klaten diminta menyediakan lahan. Kita diminta menyiapkan lahan, oke kita siapkan lahan. Jadi saya sudah minta segera cek lahan mana dan dipastikan yang mau dipakai untuk segera diinformasikan ke provinsi, biar segera dipasang anggaran pembangunannya oleh provinsi. Jelas Jajang. Pemerintah kabupaten, kata Jajang, tidak mempermasalahkan pengadaan lahan karena jangka panjang untuk kepentingan masyarakat. Secara kebetulan ada lahan milik pemerintah Kabupaten Klaten yang terkena proyek tol dan mendapatkan ganti rugi. Anggaran sudah ada karena ada tanah aset kita yang kena tol yang juga harus dicarikan tanah pengganti juga. Untungnya pas waktunya, papar Jajang. Luas tanah yang diperlukan diperkirakan sekitar 6.500 meter persegi. Akan tetapi untuk mengakomodir
Kebutuhan lainnya disediakan sekitar 10.000 meter persegi. Kemarin kita koordinasi luasan minim ya 6.500 meter, tapi kita upayakan di angka 10.000 meter persegi. Kalau kita prinsipnya semakin cepat semakin baik. Lanjut Jajang. Diharapkan tahun depan warga sudah bisa sekolah di gedung baru. Meski demikian, lokasi baru yang akan dibangun, bangunan sekolah masih terus dikoordinasikan di tingkat wilayah. Segera koordinasi dengan wilayah tanah mana yang representatif bisa kita beli untuk sekolah itu segera diselesaikan. Harapannya tahun depan sudah sekolah. Sambung Jajang. Senada Kades Tologowatu, Kecamatan Kemalang, Suprat Widoyo menyatakan berdasarkan rapat pemerintah provinsi menunggu pengadaan lahan dari pemerintah Kabupaten Klaten. Masih menunggu pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan pembelian tanah sebagai alokasi sekolah. Jika tanah sudah siap dari pemerintah Kabupaten Klaten, pembangunan dari pemerintah provinsi segera dilakukan, kata Suprat. Sebelumnya diberitakan sebagian siswa SMA Negeri 1 Karangnongko Kabupaten Klaten terancam harus belajar di tenda sebab siswa kampus 2 SMA Negeri 1 Karangnongko tidak tertampung di gedung pinjaman milik SD Negeri 1 Tologowatu, Kecamatan Kemalang. Baik, itu saja berita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.